Putri Ocha dari Program Studi Pendidikan Profesi Nars Poltekkes Kemenkes Banten. Nama saya Nia Tri Junior. Perkenalkan, nama saya Nurfani Widiagiri. Perkenalkan, nama saya Ria Fitria. Nama saya Rini Andika dari Program Studi Pendidikan Profesi Nars mahasiswa Poltekkes Kemenkes Banten. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas manajemen bencana, sekaligus untuk mengetahui Cara penanganan atau hal yang harus dilakukan pada saat pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Indonesia adalah negara yang rawan terjadinya gempa bumi karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara siapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi, agar dapat meminimalisir dampak terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor, apakah berada di tempat yang sering merasa atau berada dekat dengan bukit dataran tinggi. Bangun rumah yang kuat dan mengacu pada peraturan bangunan tatanan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. tanggap darurat atau penanganan pada saat bencana dilakukan melalui 6 step. Yang pertama, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana, dan sarana. 2. Penentuan status keadaan darurat bencana. 3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan atau evakuasi korban. 4. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, penampungan, dan tempat hunian. 5. Perlindungan kepada kelompok rentan, yaitu dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan seperti bayi, anak-anak, balita, ibu yang sedang mengandung dan menyusui, penyandang cacat, dan orang lanjut usia. 6. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital dilakukan dengan memperbaiki dan atau mengganti kerusakan akibat bencana. Terakhir, penanganan pasca bencana. Tujuannya untuk memperoleh informasi penyakit dan faktor risiko lingkungan. Informasi yang pertama yaitu penyakit seperti diare, ispa, malaria, dan campak. Yang kedua yaitu faktor risiko seperti air, limbah, dan tinja. Manfaat penanganan pasca bencana. 1. Perencanaan dan mobilisasi untuk penanggulangan yang tepat. 2. Memberikan informasi yang tepat bagi pimpinan dan masyarakat. 3. Secara tidak langsung mencegah terjadinya KLB atau kejadian luar biasa dan akibat buruk lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Indonesia adalah negara yang rawan terjadi gempa bumi karena terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Oleh karena itu, sebaiknya kita meningkatkan kesiapsiagaan dengan cara mempersiapkan diri saat sebelum gempa bumi, saat gempa bumi, dan setelah gempa bumi agar dapat meminimalisir dampak dari terjadinya bencana gempa bumi tersebut. Kenali situasi rumah, sekolah, kantor. Apakah berada di tempat yang sering merasakan gempa bumi? Apakah berada di pesisir pantai? Atau berada dekat dengan dataran tinggi seperti bukit? Bangun rumah yang kuat dengan mengacu pada peraturan bangunan tahan gempa. Pastikan struktur di mana tempat Anda berada tahan terhadap gempa. Jangan membangun bangunan di atas, pada, atau di bawah tebing, atau di atas tanah timbunan yang tingkat kepadatannya tidak sesuai dengan daya dukung tanah terhadap bangunan di atasnya. Periksa stabilitas perlengkapan gantung. Tempatkan benda besar atau berat di rak bawah atau lantai. Atur perabotan seperti kabinet, cermin, dan lain-lain untuk menempel ke dinding agar tidak roboh saat terjadi gempa.
Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak atau retak. Pastikan gas dan instalasi listrik aman. Catat nomor telepon keluarga dan nomor telepon lain saat keadaan darurat, seperti rumah sakit, polisi, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ketahui teknik dasar pertolongan pertama. Ketahui cara menggunakan alat pemadam kebakaran sederhana. Siapkan tas siaga bencana dan letakkan di tempat yang aman dan mudah dijangkau. Jika kita sedang berada di dalam gedung atau bangunan, kenali tempat yang aman jika terjadi gempa bumi, seperti kolong meja, pilar, atau kolom bangunan. Perhatikan rambu-rambu keselamatan gedung, seperti jalur evakuasi, titik kumpul, dan letak tangga darurat saat memasuki gedung. Pastikan jalur evakuasi keluar rumah atau gedung dalam keadaan kosong, tidak ada yang menghambat, seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Pastikan tempat evakuasi atau titik kumpul berada di tempat terbuka dan jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik atau telepon, atau papan reklame, serta mudah diakses oleh pertolongan kedaruratan. Selaraskan rencana kedaruratan keluarga dengan tetangga lingkungan RT, RW, dan kelurahan. Sepakati sarana dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempa bumi di lingkungan tempat tinggal kita, sebagai contoh kentongan. Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. Sepakati titik kumpul yang aman. Adakan pelatihan dan simulasi perlindungan diri serta evakuasi menghadapi gempa bumi yang diikuti oleh seluruh anggota keluarga dan lingkungan tempat tinggal kita. Bersembunyi di bawah meja, ada lagi kami ingatkan, selamatkan diri Anda untuk berlindung di tempat aman.
kondisi terkini di posko pengungsian. Setelah gempa berkekuatan 7,2 skala Richter yang mengguncang kota Bantul, Yogyakarta, para korban yang terkena imbasnya berada di posko pengungsian untuk pemulihan. Bisa dilihat di belakang saya, banyak para pengungsi, para tim medis, serta para relawan yang berusaha memulihkan agar tidak terjadi trauma pasca bencana. Baik, saya akan sedikit melakukan wawancara bersama tim relawan atau tim medis yang berada di posko pengungsian. Permisi, Mbak. Boleh saya wawancara sedikit? Iya, boleh. Bersama Mbak siapa? Mbak Melisa. Baik, Mbak Melisa. Bagaimana kondisi terkini di posko pengungsian mengenai kondisi para korban? Untuk beberapa korban masih belum ditemukan dan sebagian juga warga sudah mengungsi di sini. Baik, apakah untuk logistik kebutuhan medis masih terpenuhi? Untuk sejauh ini terpenuhi, Mbak. Baik, terima kasih atas informasinya Mbak Melisa. Masalah air dan sanitasi lingkungan. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah air dan sanitasi lingkungan, yang pertama, pemurnian air yang banyak dilakukan dengan 3 tahap seperti penyimpanan, filtrasi, dan klorinasi. SODIS atau solar water disinfektan, menyediakan fasilitas sanitasi seperti MCK, pengelolaan penampungan, dan perencanaan tempat tinggal. Berdasarkan Kementerian Sosial tahun 2011, layanan kesehatan yang disediakan tidak hanya untuk mengobati luka fisik ataupun cedera, namun juga untuk membantu pemulihan kondisi gangguan psikis korban bencana. Dalam hal ini ada beberapa tahap. Yang pertama, layanan konseling. Konseling merupakan hubungan profesional antara konselor, dan korban bencana. Yang kedua, adanya bimbingan psikososial. Yang ketiga, pemulihan kondisi sosial. Dalam hal ini dilakukan beberapa teknik, seperti teknik diskusi, teknik wawancara, teknik konseling kelompok, dan teknik konseling keluarga. Yang keempat, adanya intervensi kritis, di mana bertujuan untuk memberikan sebanyak mungkin dukungan dan bantuan pada korban bencana dan keluarganya.